Ada sesuatu yang tidak bisa dikerjakan wanita tapi bisa dikerjakan oleh laki-laki, dan ada juga yang tidak bisa dirasakan oleh laki-laki tapi dirasakan oleh perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, Sobat Milenial PKB, kali ini kita berjumpa lagi pada segmen Perempuan Bangsa Bicara. Kita mengambil tema Perempuan Bekerja, Ekonomi Berkembang. Hari Pekerja Nasional sudah ada sejak tanggal 2 Februari 1973. Tapi mengapa Hari Pekerja Nasional tidak sefenomenal hari-hari nasional biasanya? Apa yang sebenarnya menjadi harapan tiap kali adanya peringatan Hari Pekerja Nasional? Dan apakah tenaga kerja perempuan berpengaruh terhadap ekonomi, pembangunan, dan daerah? Apakah benar Undang-Undang Cipta Kerja telah memperjuangkan hak-hak tenaga kerja perempuan? Sudah bergabung bersama kita kedua pemateri yang sangat cantik-cantik pada hari ini. Tepuk tangan. Di sini ada Mbak Susan atau biasa kita panggil Chef Susan. Kemudian di sini ada juga Mbak Dwi yang hari ini sedang menjabat sebagai anggota DPR Kota Bandar Lampung. Dia juga di sini sebagai pengurus IKP Lampung ya Mbak, ya, yang sering banget berusukan bareng Mbak Jihan beberapa hari lalu di Lampung Selatan ya Mbak ya. Kemudian di Lampung Timur banyak sekali padat ya kegiatan mereka. Chef Susan juga sebenarnya padat sekali jadwalnya, tapi alhamdulillah pada kesempatan hari ini beliau bisa bergabung bersama kita di studio. Tepuk tangan untuk dua pemateri kita. Apa kabar, Chef? Alhamdulillah. Mbak Dwi apa kabar? Sehat, Pak? Alhamdulillah. Cantik-cantik nih yang ditampilin kali ini. Kita mau membincang soal Hari Pekerja Nasional, Mbak. Mbak Susan juga sebagai pekerja dong hari ini. Iya, betul. Punya profesi. Mbak Dwi juga sama. Jadi, yang mau kita angkat banyak banget berarti kan peran-peran perempuan yang hari ini bekerja di Indonesia. Tenaga kerja perempuan itu berperan nggak sih terhadap pembangunan ekonomi daerah? Apalagi di pasar, kabarnya banyak sekali tenaga kerja atau pedagang-pedagang perempuan yang justru memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi daerah. Nah, kemudian bagaimana sih Indonesia atau hari ini Undang-Undang Cipta Kerja melihat hak-hak perempuan yang sudah terpenuhi? Apakah benar kalau hak perempuan itu sudah termaktub di dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Itu yang bakal kita bahas. Langsung saja kita ingin tahu bagaimana kata Mbak Susan soal sejarah Hari Pekerja Nasional. Silakan Mbak Susan. Terima kasih Mbak Dwi. Mbak Juwita ya, sorry. Ini baru belakangan saya. Aduh, jadi gak enak sama kamera Mbak Dwi. Karena nama Mbak Dwi itu selalu ada di telinga saya. Gitu. Kita sama-sama tahu bahwa Hari Pekerja Nasional itu kurang familiar di telinga kita semua. Yang sering kita dengar adalah Hari Buruh Nasional. Padahal sebenarnya Hari Pekerja Nasional itu adalah tonggak awal berdirinya Hari Buruh Nasional. Seiring berjalannya waktu, Hari Pekerja Nasional berubah menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) ya. Setelah Serikat Pekerja Indonesia itu sebenarnya sama, forum federasi, cuma berubah nama saja. Dan Soeharto waktu itu sudah mengesahkan bahwa pada tanggal 20 Februari itu ada Hari Pekerja Nasional, tapi memang itu tidak dibikin hari libur. Beda dengan Hari Buruh Nasional. Kita setiap di tanggal 1 Mei itu kita ada hari libur karena memperingati Hari Buruh. Itulah salah satu penyebab kenapa Hari Pekerja Nasional itu enggak setenar dengan yang kayak kita para pekerja itu tahunya hanya Hari Buruh saja. Karena tetap bekerja. Seharusnya di Indonesia sendiri itu lebih menggaungkan Hari Pekerja Nasional. Karena apa? Hari Pekerja di Serikat Pekerja itu pekerja tidak diposisikan sebagai buruh, sebagai pekerja. Gitu. Kalau beda dengan Hari Buruh Nasional, kita buruh sama halnya dengan kita adalah pekerja, gitu ya. Itu aja sih sebenarnya. Kalau untuk ini Pak, tenaga kerjaan sendiri kan kita lagi sertifikan banyak nih, udah dosen juga, kemudian set juga, terus banyak juga usaha-usaha catering dan lain-lain. Tenaga kerja perempuan ini berdampak nggak sih terhadap pembangunan ekonomi khususnya di Lampung? Kalau tenaga kerja perempuan
itu berdampak sekali, berdampak sekali untuk pembangunan ekonomi. Kita sudah harus paham bahwa mayoritas masyarakat di Indonesia ini, apalagi yang di pasar, kita berbicara pekerja yang di pasar, yang mereka lebih aktif di pasar, lebih banyak perempuan. Ya, benar. Terus untuk yang di pertanian, ibu-ibu yang suka cocok tanam itu kebanyakan perempuan juga, sayuran gitu. Jadi itulah kenapa sebenarnya kita itu kaum perempuan, kaum perempuan nih, perempuan bangsa ya. Jadi kaum perempuan itu jangan dipandang sebelah mata. Di dalam rumah tangga sendiri mereka sudah bekerja, mengatur keuangan itu juga bekerja loh sebenarnya. Ya. Meskipun di dalam jadi ibu rumah tangga itu juga adalah sebuah pekerjaan yang mulia. Iya, benar. Sebenarnya. Ayo kita sama-sama loh. Kita jangan dipandang remeh perempuan ini. Waktu dulu itu mungkin ada diskriminasi, perempuan tidak boleh bekerja. Tapi kalau yang sekarang kita tidak bisa menutup mata bahwa perempuan itu dampaknya luar biasa sekali untuk ekonomi pembangunan daerah itu sendiri. Itu semangat perempuan. Terima kasih susah, luar biasa ya. Jadi makin seneng nih, makin dipuji sebagai perempuan, tidak ada masalah nih terakhir sebagai perempuan. Tapi yang laki-laki tetap kok, kalian tetap berharga. Iya. Selanjutnya kita mau langsung ke Mbak yang cantik, Mbak Dwi. Mbak Dwi ini nih namanya bagus banget. Dia tuh ada lihat Kayak orangnya. iya benar juga. Dia ini kan Papa Suti. Ya. Keren banget memang. Nah kita juga pengen tahu sih Mbak seputar tenaga kerja perempuan, berdampak nggak menurut Mbak Dwi? Apalagi Mbak Dwi kan aktif di IKAPI nih, di secara data mungkin bisa tahu berapa banyak sih, berapa ribu tenaga kerja perempuan yang ada di pasar, kemudian pendapatan mereka per hari seperti apa untuk kehidupan rumah tangganya, kemudian berdampak nggak terhadap pembangunan daerah di Lampung gitu. Terima kasih kepada Juwita. Sebenarnya dalam aspek kehidupan sosial kita sekarang, perempuan itu menjadi salah satu isu pertama. Sangat isu pertama. Perempuan, anak-anak juga pun masih menjadi dia suatu objek dari berbagai macam konflik, berbagai macam kekerasan, itu pasti perempuan yang menjadi objeknya. Nah, oleh karena itu yang tadi Mbak Susan tadi bilang, tidak ada kesetaraan gender. Masih jarang, minim adanya masyarakat sekarang ini masih memandang gendernya. Padahal lelaki dan perempuan itu sama-sama punya hak masing-masing, punya kesempatan masing-masing. Dan oleh karena itu, perempuan menjadi kelompok masyarakat nomor 2 setelah laki-laki. Jadi tadi tidak ada kesetaraan gender. Tetapi untuk peran perempuan dalam pembangunan daerah, pembangunan ekonomi di daerah maupun di nasional itu berperan sangat aktif. Berperan sangat aktif dan tidak bisa diremehkan perannya. Dia lebih bisa dijadikan mitra sebagai perkembangan ekonomi. Kenapa saya bilang sebagai mitra? Laki-laki kebanyakan itu dia memilih pekerjaan seperti petani, seperti nelayan, atau seperti pekerja kantoran. Itu laki-laki lebih memilih sektor seperti itu. Tetapi perempuan dari hasil petani tersebut, dari hasil nelayan tersebut, dia jual ke pasar. Saya berbicara dari IKAPI ya. Iya, benar. Kami sebagai IKAPI menjalankan suatu kegiatan yang langsung terjun ke pasar, itu lebih banyak pelaku dari penjualnya itu adalah perempuan. Banyak sekali perempuan. Itu yang saya katakan, perempuan itu bisa menjadi mitra dalam pembangunan ekonomi di daerah. Dan secara nasional pun kita lihat di pabrik-pabrik ya, pabrik-pabrik di Indonesia itu kebanyakan pekerjanya perempuan. Sebagai packaging dan lain-lainnya itu lebih banyak wanita. Dan tapi kita juga tahu di masa pandemi sekarang kebanyakan orang work from home. Dia kebanyakan di rumah. Adanya Instagram, adanya TikTok. Dia semakin berkembang. Yang tadinya tidak bisa masak jadi bisa masak. Yang tadinya tidak bisa bikin kue jadi bisa bikin kue. Kita yang tadinya nggak bisa zoom lagi bisa zoom. Ya, itu menciptakan lapangan kerja baru sebenarnya. Dan bisa kita lihat bahwa perempuan itu bisa kita lihat dari berbagai aspek. Yang pertama kita bisa lihat dari aspek sosial. Aspek sosial dia bisa menambah wawasan, dia bisa menambah pengetahuan, dan paling intinya itu adalah memperbanyak jaringan, memperluas pertemanan dan lain-lainnya. Dan sekarang pun kita bisa lihat menteri-menteri kayak seperti Sri Mulyani.
dia itu adalah salah satu sosok perempuan, itu bisa dicontoh. Salah satu sosok perempuan yang dapat membuat kebijakan di selain sektor dia sendiri, itu keuangan. Itu kan salah satu faktor bahwa perempuan itu berdampak dalam pembangunan ekonomi di daerah maupun di nasional. Dia sebagai tokoh partai. Ya, benar. Dan ketiga itu dia juga bisa dari faktor budaya. Di beberapa daerah itu laki-laki dan wanita itu harus bekerja untuk mempertahankan hidupnya mereka. Dia tidak bisa mempertahankan hidup mereka kalau mereka tidak bekerja, benar kan? Ya, kalau misalnya menurut saya sih sangat berdampak ya untuk perempuan dalam pembangunan ekonomi daerah dan cenderung bisa dijadikan mitra dalam pembangunan ekonomi di daerah. Oke, terima kasih. Saya jadi tertarik di poin ketiga tadi, antara laki-laki dan perempuan itu harus sama-sama bekerja mempertahankan hidup. Tapi Mbak Dwi pasti tahu juga sebagai pemangku kebijakan banyak sekali permasalahan perempuan dan laki-laki cenderung dibedakan antara yang mana yang bekerja, yang mana yang bukan. Contohnya gini, misalnya dia ikut mencari ikan sebagai nelayan, itu malah cenderung perempuannya tidak digaji tapi ikut gaji suaminya karena dianggap bukan pekerja dari kapal tersebut. Gini, kata saya tadi, perempuan itu juga sebagai mitra dalam pembangunan ekonomi daerah. Kenapa dia ikut suami, kata dia kan? Itu kan suami dan istri itu satu include misalnya kan? Mungkin ada sesuatu yang tidak bisa dikerjakan wanita tapi bisa dikerjakan oleh laki-laki, dan ada juga yang tidak bisa dirasakan oleh laki-laki tapi dirasakan oleh perempuan. Yaitu sudah diatur dalam undang-undang tenaga kerjaan. Dan halnya itu yang bisa dibedakan, mungkin apa yang tidak bisa dikerjakan oleh perempuan itu dikerjakan oleh laki-laki dan berupa suaminya. Makanya salah satu include gitu. Pasti mereka untuk gajinya yang kata Mbak Dwi tadi bilang itu satu dengan itu pasti di situ ada suatu perjanjian sebelum itu gitu loh. Apakah mau karena kan saya juga pelaku dalam situ, walaupun saya belum berkeluarga, saya sering ngobrol. Itu memang suatu ada kesepakatan di sebelum itu. Apakah mau include dengan suaminya atau sendiri? Karena ada sosok seorang istri ya yang pengen mempunyai suatu penghasilan tersendiri gitu kan. Dia senang bekerja dan lain-lainnya. Tapi juga itu tergantung kesepakatannya mereka. Kalau misalkan mau bareng ya bareng, kalau tidak gitu. Kalau misalkan yang saya tahu selama ini gitu. Oke. Lanjut Mbak, soal peraturan tadi ya Mbak ya. Ya, tentang perempuan dan laki-laki. Berarti kan banyak sekali hak-hak perempuan ini, tenaga kerja perempuan yang harus terpenuhi. Yang beda antara laki-laki dengan perempuan, tenaga kerja perempuan. Nah justru itu kita pengen tahu nih, benar nggak sih gitu kalau undang-undang cipta kerja itu sudah mengkoordinir hak-hak tenaga kerja perempuan. Apalagi Mbak ini selaku anggota DPR Kota Bandar Lampung, pasti biasa banget ngomongin soal peraturan, ngomongin soal kebijakan. Kita pengen tahu Mbak, gimana sih nasib tenaga kerja perempuan yang katanya udah dikoordinir hak-haknya oleh undang-undang cipta kerja Mbak? Sebenarnya undang-undang ketenagakerjaan memang sudah mengatur hak-hak perempuan di dalamnya. Seperti contohnya ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Itu semua diatur. Tapi permasalahannya banyak wanita-wanita, banyak pekerja-pekerja yang lain, bahkan perusahaan-perusahaan yang tidak mengetahui. Karena mereka tidak mengedukasi undang-undang tersebut, dan rata-rata orang malas gitu kan. Tapi sebenarnya itu sangat penting undang-undang itu, karena itulah dasar dia untuk memperjuangkan hak-hak dia sebagai pekerja wanita. Itu salah satu dasarnya. Karena kan undang-undang ini bersifatnya rigid ya, dia bisa sangat memaksa gitu loh. Dan harus dilaksanakan. Contoh-contoh hak-hak perempuan yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan itu seperti hak cuti dalam haid, seperti hak menstruasi gitu kan. Ada hak menstruasi. Dia itu hak menstruasi itu ada seorang wanita misalnya kan. Dia haid, ada yang merasakan sakit, sangat sakit itu sampai dia tidak bisa bergerak, itu banyak sekali yang merasakan. Itu nggak bohongan loh Mbak. Ya, dan saya pun merasakan itu kan. Nggak dibahas lagi. Dan itu ada banyak yang mengalami itu, tapi tuntutan dari perusahaan harus bekerja di hari itu. Sebenarnya itu ada hak cutinya gitu, hak menstruasinya, seperti hak menstruasi, terus hak dia menyusui selama pekerjaan. Jadi wanita yang masih menyusui itu bisa memberikan ASI kepada anaknya pada saat jam kerja. Nah, oleh karena itu makanya ada suatu peraturan perundang-undangan, itu setiap kantor, fasilitas umum kayak bandara dan sebagainya harus menyediakan ruangan
ASI menyusui. untuk menyusui. Iya, benar. Itu harus menyediakan karena itu dalam peraturan undang-undang tenaga kerja pun diatur. Nah, terus ada lagi hak cuti melahirkan. Kalau itu sudah rahasia umum ya, orang-orang sudah pernah tahu. Dan ada juga hak biaya persalinan dan sebagainya halnya. Oh, biaya persalinan juga harusnya perusahaan juga membantu gitu. Membantu. Wow. Dia harus membantu. Makanya tidak hanya pekerja yang harus mengetahui undang-undang pekerjaan ini gitu. Perusahaan pun harus mengetahui undang-undang tenaga kerja supaya mereka itu bisa merealisasikan hak-hak tenaga kerjanya di dalam atau mereka juga pura-pura nggak tahu, nggak tahu atau ya pura-pura aja gitu bengkel riba dan padahal itu suatu peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan. Bagi Indonesia kan negara hukum. Ya. Kalau misalkan negara hukum kan hukum itu adalah suatu peraturan dibentuk dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dia juga mempunyai suatu hierarki gitu lah. Ya. Kalau misalkan dalam hukum itu ada suatu hierarki peraturan perundang-undangan yang dari MPR, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah. Dan itu tidak boleh bertentangan. Itu harus dilaksanakan oleh masyarakat. Kita kan negara hukum dilandasi oleh suatu peraturan perundang-undangan. Tenaga kerja pun harus mengetahui hal-hal tersebut gitu loh, supaya dia bisa memperjuangkan hak-haknya dan ada dasarnya gitu. Dan bisa ngomong ini dasarnya undang-undang ini, perda ini. Sedangkan undang-undang itu kan jurul jitu lah, jitu banget gitu, harus dilaksanakan. Dia tidak bisa melawan suatu peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang lain. Misalkan undang-undang nih di atas kan ada tidak bertentangan, tidak bisa bertentangan di atasnya. Ya menurut saya sih pesan-pesan saya bagi pekerja wanita itu harus lebih mempelajari undang-undang pekerja wanita, karena semua hak-hak dia yang penting-penting itu sudah dicantumkan dan sudah diatur dalam undang-undang gitu. Dan kenapa saya selalu bilang wanita itu harus berperan aktif dalam undang-undang tenaga kerjaan? Karena apa? Banyak hal-hal yang tidak dirasakan oleh laki-laki tapi dirasakan oleh perempuan. Kayak seperti haid melahirkan, Pak. Laki-laki kan nggak merasakan tuh rasa sakitnya, rasa nggak enaknya gitu kan. Tapi kan perempuan itu merasakan resahnya dia kan. Jadi saya sangat apresiasi bahwa wanita itu harus saling terjun gitu, harus berpartisipasi dalam undang-undang tenaga kerja tersebut gitu. Karena hak-haknya sudah diatur gitu, negara pun sudah mengatur. Terima kasih Mbak Dwi. Ini mengedukasi ya. Banyak sekali ternyata perusahaan-perusahaan juga yang belum sama sekali melaksanakan undang-undang yang disampaikan oleh Mbak Dwi tadi. Harusnya sudah ikut hak-hak perempuan di dalamnya. Kemarin kan dulu banget ngomongin undang-undang cipta kerja yang nggak memikirkan hak-hak perempuan dan lain-lain. Tapi nyatanya sebenarnya udah diatur gitu. Sudah diatur. Cuman miskomunikasi mungkin. Kalau nggak kita aja memang nggak tahu. Mungkin karena kebanyakan orang tuh sering ikut-ikutan kan. Oh iya. Apa yang viral? Ya, yang viral diikuti. Karena itu dia nggak membaca tapi ikut-ikutan gitu. Sebenarnya bagus sih undang-undang tenaga kerjaan. Iya, harusnya memang harus sering-sering ada edukasi. Iya, dalam perundang-undangan atau sosialisasi banyak. Kalau misalnya mau ngadu Mbak soal tenaga kerja itu kemana biasanya? Kalau ada undang-undang yang belum, misalnya dari perusahaan apa gitu, dia nggak menerapkan undang-undang tenaga kerjaan, kalau di DPR Kota Bandar Lampung sendiri kemana biasanya harusnya? Kalau misalkan untuk mengadu ya ada suatu peraturan perundang-undangan, itu sebenarnya kalau kan kita di sini ada pengadilan, pengadilan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi gitu kan. Kalau misalkan Mahkamah Agung itu tuh kan untuk suatu peraturan perundang-undangan seperti undang-undang ini. Tapi kalau Mahkamah Konstitusi itu mengadili untuk Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Tapi itu menguji gitu loh. Tapi kalau misalkan ini kan ada suatu keputusannya, ada namanya keputusan dalam suatu. Kalau keputusan itu basicing lah, istilahnya basicing. Kalau basicing itu kita bisa mengadukan atau mengadilinya di Petun, Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini banyak orang yang tahu Pengadilan Tata Usaha Negara itu apa sih gitu kan. Itu untuk mengadili suatu basicing gitu loh. Atau keputusan atau yang lain-lain itu bisa dilakukan oleh Petun. Tapi kalau untuk menguji misalkan undang-undang tenaga kerjaan ini kurang efisien misalnya kata masyarakatnya, itu bisa diuji melalui Mahkamah Agung gitu. Karena emang ranahnya Mahkamah Agung itu adalah menguji suatu peraturan perundang-undangan. Tapi kalau Mahkamah Konstitusi itu menguji suatu Undang-Undang Dasar 1945. Oke, terima kasih Mbak. Aku kira ada call center sendiri itu untuk soal undang-undang tenaga kerja, nggak ada ya gitu. Oke, terima kasih Mbak Dwi. Oh ini salam untuk Kak siapa itu? Kak Jal tadi pun BPPT Lampung Tengah. Oh, ya nanti di salam kita mau
informasikan Kak Jal ini berhalangan hadir karena beliau sedang tidak fit atau nggak enak badan. Kita doakan semoga beliau cepat sehat supaya bisa bergabung di lain kesempatan bersama kita ya. Yang kedua dari Diki, apa aja sih harapan ke depan Mbak Dwi dan Mbak Susan sebagai kaum perempuan dalam memperingati Hari Pekerja Nasional 2021? Harapan kita, kita perempuan itu juga kita bisa ada di rumah, tapi kita juga bisa produktif selama kita ada di rumah. Itu kenapa kita bisa bikin pelatihan UMKM khususnya di bidang kuliner. Jadi kemarin itu pelatihan kita itu salah satunya kita bisa masyarakat khususnya perempuan itu bisa produktif. Terus pelatihan kerajinan tangan kita juga bisa pernah bikin pelatihan tapis, nggak hanya di bidang kuliner, nggak hanya di bidang kerajinan tangan, tapi pemberdayaan lahan pekarangan rumah ini juga kita ajarkan ke mereka. Itu salah satunya nih. Sampai saat ini masih berjalan ya, Sat? Masih berjalan, dan kita nggak hanya pelatihan. Perempuan Bangsa itu fokus bukan hanya ke pelatihan, tapi kita masih selalu akan didampingi kelompok-kelompok yang sudah masuk ke dalam kelompok binaan kita, itu akan selalu kita dampingi dari perizinan, dari bagaimana packagingnya, bagaimana menghitung costingnya, karena biasanya kita sama-sama mengetahui nih UMKM itu keluhannya costingnya bagaimana. Oke, saya bisa modal sekian, bisa jual habis, tapi kok dapat duitnya cuma segitu. Nah, itulah pentingnya kita kasih edukasi costing ke mereka. Yang ketiga packaging, lanjut ke marketing. Luar biasa. Lanjut, ini mewakili IKAPI, Mbak Dwi. Kita pengen tahu programnya ke depan soal tenaga kerja perempuan atau untuk perempuan lah khususnya. Itu apa sih Mbak dari IKAPI Lampung sendiri? Kalau untuk programnya, kami akhir-akhir ini suka berkolaborasi dengan RPA, Rumah Pengembangan Anak. Itu kita IKAPI berkolaborasi dengan RPA, itu terjun langsung ke pasar, dan RPA sudah mendata-data penjual perempuan. Itu nanti kita belanja di situ, dan sembako tersebut kita berikan ke penjual-penjual yang perempuan yang ada di situ. Seperti jadi belanja di situ, tapi belanja di pasar, sembakonya dibalikan lagi. Gitu. Dan kebanyakan yang kita berikan itu seperti ibu-ibu yang sudah rentang, yang seharusnya istirahat di rumah, yang seharusnya ya sudah tidak bekerja lagi, tetapi untuk mempertahankan hidupnya gitu loh, untuk makan, untuk dia rela bekerja di pasar, itu yang kita berikan gitu loh, yang seharusnya lah yang kita berikan yaitu kita berikan. Justru itu luar biasa ya Mbak ya, yang kita beli sama dia, daripada mending kita beli barang dia yang dagang daripada kita ngasih uang cuma-cuma. Itu kan ngebuat dia semangat dan senang sebenarnya. Dan saya ingin bertanya, bagaimana dan apa upaya pemerintah dalam mensosialisasikan tentang undang-undang tenaga kerja? Sedangkan banyak pekerja enggan atau bahkan tidak terpikirkan untuk membaca atau mengkaji peraturan ketenagakerjaan. Ini langsung ke Mbak Dwi ini sebenarnya kayaknya pertanyaannya. Oke, boleh Mbak, gimana? Salah satu cara sosialisasinya kan, kalau misalkan sekarang ini sih ada suatu kegiatan DPD namanya Sospet, sosialisasi perda gitu. Walaupun itu perda, yang itu kan perda dengan peraturan perundang-undangan beda ya. Dan ini salah satu kayak misalkan kayak talk show ini adalah salah satu kegiatan dalam sembari sosialisasi undang-undang ketenagakerjaan gitu. Tetapi untuk sosialisasi perda itu bisa diselingi. Saya nih, misalkan DPD wanita, lebih kebanyakan orang-orang yang di dekat saya itu pun wanita gitu, karena wanita lebih senang bergaul dengan wanita, dengan ibu-ibu gitu kan. Kita bisa sambil mensosialisasikan bahwa undang-undang tenaga kerja itu seperti itu gitu. Dan yang paling efektif itu adalah semua masyarakat harus rajin membaca gitu kan, budayakan baca, baru komentar. Jangan rugi kok kalau kita baca, malah hak-hak mereka pasti bakal diperjuangkan, dan mereka pun tahu hak-hak yang mereka yang seharusnya dia dapat, mereka tahu gitu, tidak ada ruginya untuk membaca gitu. Oke, terima kasih Mbak Dwi. Mungkin biar tahu ini Mbak Dwi sebagai IKAPI dan Mbak Susan sebagai perempuan bangsa, kita pengen teman-teman yang ada di Zoom atau yang ada di rumah tahu sebenarnya PB itu apa sih Mbak?
Itu Mbak Susan dulu boleh jawab. Nanti IKAPI itu juga perlu, mungkin teman-teman kan belum tahu nih karena IKAPI kan baru, Ya. baru banget, baru viral juga. Aku lihat di IG banyak banget yang lihat IKAPI. IKAPI apa sih? Di sini perempuan selalu unggul ya. Maaf para lelaki. Tahan dulu. Jadi perempuan bangsa itu sendiri adalah sayap dari Partai Kebangkitan Bangsa. Oh, saya Itu perempuan-perempuannya PKB itu tergabung dalam perempuan bangsa. Fokus kita adalah yaitu tadi di pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan untuk menjadi harapannya mereka adalah bisa, ayo perempuan-perempuan itu kita bisa produktif loh gitu. Jadi enggak harus kita kerja di kantoran, tapi kita juga bisa produktif dengan dimanapun kita berada. Gitu. sama kayak garda bangsa. Iya, Jadi lebih ke pemuda-pemuda nantinya. betul. Kalau garda bangsa dia adalah di lelakinya. Gitu. Langsung ke IKAPI. Kita pengen tahu sedikit profil tentang IKAPI. IKAPI itu apa sih sebenarnya? IKAPI itu sebenarnya Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Jadi kami ini sebagai wadah dari pedagang-pedagang pasar yang ada di Indonesia, terutama yang kalau IKAPI Provinsi Lampung ya sebagai wadah di pedagang-pedagang pasar yang ada di Provinsi Lampung. Sekarang ini kan orang-orang lebih pengen ke pasar yang modern gitu ya. Padahal untuk ke pasar tradisional itu lebih asik gitu kalau untuk belanjanya. Jadi kami ini ingin melestarikan lah intinya, kami melestarikan pasar tradisional, bahwa pasar tradisional pun nggak kalah dengan pasar yang ada di modern gitu. Dan kami juga sebagai wadah bagi pekerja-pekerja atau penjual-penjual pelaku usaha yang ada di pasar tradisional. Oke, itu sedikit tadi tentang profil IKAPI dan perempuan bangsa ya. Nah, dunia politisi itu lebih dikenal sebagai dunianya laki-laki. Singkat saja, saya ingin bertanya kepada narasumber, apa tantangan terberat perempuan menjadi politisi? Mbak Susan atau Mbak Dwi dulu nih? Oh, Mbak Dwi dulu. Yang sudah menjadi politisi Oke, pastinya. biar bisa ikut ya Mbak ya? Iya, betul. Bagi saya ya, untuk diri saya tantangan terbesar untuk menjadi politisi itu sebenarnya nggak ada sih. Sebenarnya ya udah ikutin alur aja, yang penting yang alur yang kita ikuti itu ya benar gitu, yang flow lah intinya. Kalau misalkan ada jurang kita masuk tapi harus bisa keluar lagi, kalau misalkan ya ada batu kita kesandung kita bangun lagi gitu kan. Karena kebanyakan lawan itu adalah laki-laki gitu ya. Dimana laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda ya, walaupun kita tidak punya kesetaraan gender, tapi perempuan itu lebih dikenal sebagai ceweknya. Kalau laki-laki lebih dikenal sebagai fisiknya gitu kan. Kita ini ya jangan terlalu banyak ngomong juga, jangan terlalu, karena saya baru terjun di politisi, saya cuma wait and see aja gitu, belajar dan belajar gitu. Tapi soal peluang gitu Mbak, pengalaman Mbak Dwi, peluang sebagai politisi, kira-kira antara laki-laki dan perempuan ini ada perbedaan nggak? Kalau misalkan sekarang sih ya, dunia sekarang ya pasti ada. Pasti ya. Tapi perempuan itu sebenarnya lebih enak terjun di politisi. Karena Mbak? kebanyakan itu, dengerin tips. kalau saya karena saya baru masuk di dalam politisi, baru terjun dalam politisi, ibu-ibu rata-rata kan. Ibu-ibu tuh lebih senang sama perempuan. Karena kita tuh bisa masuk ke dalam pergaulan mereka. Misalnya mereka lagi gosip, kita ikut. Kita ikutin aja apa yang mau dia gitu. Lama senyum lah intinya. Kita bisa bergabung dengan mereka senang gitu. Dan sekarang rata-rata ibu-ibu tuh lebih bisa mempengaruhi dengan bapak-bapaknya. Misalkan Suaminya. sini aja. Suami ikut aja dengan istrinya gitu kan. Semoga Mbak Susan bisa ya. Amin. Kita didoain juga ya Mbak. Ya, amin. Oke, Susan, boleh ditambahin gimana sih? Kalau menurut Susan sendiri peluang perempuan? Menurut pandangan saya ya, saya harapannya mungkin kalau yang dulu peluang untuk perempuan masuk ke dunia politisi itu hanya ada 30%. Saya harapannya justru kenapa enggak 50% kita perempuan masuk ke dunia politisi juga. Peluang-peluangnya seperti kita perempuan ini bukan tidak mampu, tapi karena kurang diberikannya motivasi ataupun kurang diberikannya kepercayaan. Harusnya kita sama-sama, ayo kita bisa loh, kita semangat buktikan para lelaki
bahwa kita tidak bisa mengalahkan mereka, tapi kita bisa berdampingan. Harapannya juga pastinya di politisi juga pasti nantinya akan bisa ada perempuan dan laki-laki itu juga ada di posisinya mereka masing-masing dan ada di bidang mereka masing-masing. Itu sih peluangnya, harapannya. Tadi ada pertanyaan dari Mas Diki ya, kalau nggak salah. Sekalian langsung masuk sesi closing statement dari masing-masing pemateri. Mau siapa nih yang dulu? Mbak Dwi dulu ya. Closing statement harapannya Mbak, gimana sih untuk HPN atau untuk tenaga kerja perempuan ke depan Indonesia? Hari ini perempuan itu kan sangat berperan aktif, tapi ada pertanyaan. Apakah lebih hebat atau lebih maju Indonesia maupun suatu negara tanpa adanya seorang perempuan? Pasti jawabannya enggak kan? Ya. Tidak akan, karena tidak ada suatu proses kehidupan itu tanpa adanya seorang perempuan. Luar biasa. Jadi saya harap perempuan itu semakin maju, dan saya juga ingin menyampaikan pesan dari Ketua IKP Provinsi Lampung, Ya. Dr. Jihan Nurlela. Pesan beliau adalah hidup perempuan. Siap. Jadi terima kasih. Oke, harapan besar Susan sendiri gimana ya? Kalau harapan dari saya sendiri itu untuk para kaum perempuan itu kita harus sama-sama pupuk dulu nih percaya diri kita bahwa kita bisa mengerjakan apa yang memang menjadi niat kita. Satu itu. Yang kedua, nggak ada hal yang tidak bisa kita kerjakan. Makanya pupuk percaya diri kita bahwa perempuan bisa, perempuan mampu, perempuan bisa bangkit. Gitu. Luar biasa, terima kasih untuk kedua narasumber yang hari ini. Tangan dong. Terima kasih ya untuk hadir sama kita, sangat menginspirasi hari ini. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat audiens yang ada di Zoom. Tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita di studio. Saya hanya bisa menyampaikan dari beberapa yang sudah disampaikan oleh Mbak Dwi tadi, hanya bisa menyimpulkan bahwa nyatanya memang peran perempuan terhadap pembangunan ekonomi itu real adanya. Maka untuk para perempuan yang ada di sana, semoga tetap semangat menjadi pekerja-pekerja perempuan. Saya teringat quotes dari Soekarno, presiden pertama kita. Jika ingin membuat peradaban sebuah bangsa maju, maka yang harus dimajukan adalah para perempuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.